Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Next Professor, ketemu lagi dengan saya, Sordi. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kelanjutan dari video saya sebelumnya tentang pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan lembar dokumentasi. Nah, kenapa video terkait dengan lembar dokumentasi itu juga saya jelaskan karena yang ada suatu masalah ketika mahasiswa ditanya mana hasil dokumentasinya yang Anda peroleh dari pengamatan, hasil penelitian Anda, maka yang diperlihatkan adalah foto-foto pada saat mereka melakukan wawancara. Bukan suatu kesalahan, cuma itu kurang tepat ketika mahasiswa masih menganggap bahwa dokumentasi itu hanya foto. Itu pun foto pada saat kegiatan pelaksanaan wawancara. Kegiatan pelaksanaan wawancara yang Anda dokumentasikan itu hanya sekedar bukti bahwa Anda sudah melakukan suatu wawancara dengan informan penelitian. Namun hari ini, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan instrumen dokumentasinya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat terkait dengan pedoman wawancara. Pada video sebelumnya lagi kita membahas terkait dengan pedoman observasi. Nah, sekarang kita coba membuat instrumen dokumentasinya. Nah, kurang lebih seperti ini instrumen dokumentasi, meskipun jarang yang membuat instrumen dokumentasi. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu penelitian terkait dengan kekerasan simbolik, kontestasi wacana pada organisasi terhadap siswa sekolah swasta dan Kecamatan Misal Kabupaten Bantaeng, maka kita membuat item-item dokumen yang mungkin kita butuhkan terkait dengan yang kita teliti. Anggaplah ini adalah sekedar contoh bahwa salah satu dokumen yang bisa kita jadikan sebagai dokumen yang bisa dianalisis terkait dengan hasil penelitian kita, misalkan visi misi, ada misalkan struktur organisasi, ada misalkan program kerja, ada misalkan keadaan guru dan siswa, ada keadaan sarana dan prasarana, ada peraturan. Jadi peraturan juga itu adalah dokumen. Kebijakan sekolah, kebijakan guru itu juga merupakan suatu dokumen. Autobiografi, ketika ada autobiografi dari setiap siswa misalkan, atau guru, atau biografi, misalkan surat, itu surat juga merupakan dokumen. Arsip keuangan itu juga merupakan suatu dokumen. Arsip foto ini juga merupakan dokumen, tapi foto-foto yang terkait dengan penelitian kita. Ada juga gambar, jadi agak berbeda ya foto dengan gambar. Meskipun mungkin dimaknai hampir sama. Sketsa bisa juga ketika ada yang ingin meneliti, tapi ini di luar dari penelitian saya cuma memberikan contoh bahwa sketsa itu juga merupakan suatu dokumen. Patung juga itu adalah dokumen. Film itu juga dokumen. Tulisan, mungkin tulisan tangan atau tulisan apa, itu juga dokumen. Jurnal itu juga dokumen. Mau jurnal nasional maupun jurnal internasional itu juga sebenarnya adalah dokumen. Buku harian, buku referensi itu juga merupakan suatu dokumen. Monograf itu juga merupakan dokumen. Ada yang lain misalkan yang belum kita berita online itu juga merupakan dokumen. Jadi pada contoh ini memberikan suatu pengetahuan kepada kita bahwa ketika kita melakukan penelitian, jangan mengatakan bahwa dokumen itu adalah foto. Itu pun foto pada saat Anda melakukan wawancara. Foto yang dimaksud di sini adalah foto yang terkait dengan penelitian kita, bukan terkait dengan pada saat kita melakukan penelitian, pada saat wawancara. Itu hanya bukti bahwa
Anda sudah melakukan penelitian. Tetapi ketika dimasukkan di dalam rumusan masalah, tidak ada keterkaitan antara foto-foto pada saat Anda melakukan wawancara dengan rumusan masalah. Sehingga memang foto-foto saat melakukan suatu proses wawancara itu memang cocoknya dilampirkan pada lampiran skripsi, tesis maupun disertasi Anda. Namun ketika dia adalah merupakan suatu foto-foto yang terkait dengan rumusan masalah, maka itu bisa dimasukkan pada hasil penelitian dengan menggunakan analisis interpretasi yang dilakukan oleh seorang peneliti mengkaji dokumen itu. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana caranya Anda mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai data penunjang untuk menjawab rumusan masalah, apakah rumusan masalahnya 1 atau 2 atau 3. Namun, catatan penting yang ingin saya beritahu kepada mahasiswa atau mungkin peneliti adalah bahwa catatan dokumen bukan foto saat wawancara. Karena selama ini banyak mahasiswa ketika ditanya mana dokumentasinya, ternyata yang diperlihatkan adalah foto saat wawancara. Jadi saya tekankan bukan foto saat wawancara. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.